Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Kevin Owen dengan NRP 2272007 akan menjelaskan apa sih ini DaVinci Resolve. Jadi sebenarnya DaVinci Resolve ini adalah sebuah software untuk pengedit video. Saya akan menjelaskan aja sedikit basic-basicnya lah apa aja yang bisa dilakukan di dalam DaVinci ini. Pertama-tama saya menggunakan di versi 18,6. Oke, sekarang untuk memulai kita akan pencet new project. Nah, kita memberikan nama dulu nih project ini apa project ini untuk namanya apa. Misalkan saya akan memberikan teknologi multimedia. Enter aja. Oke. Nah, biasanya akan menggunakan layout yang ini. Jadi saya akan jelaskan dulu apa aja ini namanya page editing, di mana ini adalah tempat halaman kita untuk area kita untuk mengedit semuanya. Oke. Pertama, aku akan jelaskan di sini adalah preview, di sini adalah media pool, sedangkan di sini bagian sini adalah timeline. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu create timeline. Create timeline. Oke, ini ya timeline name-nya, misalkan saya akan ini coba video. Nah, tapi di sini bisa diubah juga. Misalkan di sini ada format, bagian format ini akan menjelaskan resolusi. Di resolusi ini kita bisa pilih kita mau ukurannya seperti apa, bisa juga custom di sini. Oke, di sini bisa dari ukuran 720 kali 480 dengan aspek rasio 16:9 hingga paling besarnya adalah 3840 kali 2160 Ultra HD. Nah, tapi kita akan di 1920 kali 1080 aja. Oke, di sini juga ada pixel aspect rasionya, square itu berarti 1:1, ini ada 16:9 dan juga ada 4:9. 4:3, sorry. Oke, selanjutnya ini ada pemilihan frame rate juga. Dia ada banyak pilihan dari 16, 18 sampai seterusnya maksimal di 60. Tapi ini akan berpengaruh juga dengan apa yang akan kita buat. Jika kita membuat edit video biasa saja cukup 24 karena mata sudah cukup di area ini. Oke, di monitor juga ini bisa diubah-ubah, setting lagi ini ada banyak bisa diubah-ubah dengan sesukanya. Tapi kita akan menggunakan settingan defaultnya aja karena ini udah sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi sekarang kita create aja. Kita sekarang udah berada di dalam timeline coba video ini. Lalu kita akan masukkan dulu apa aja yang akan kita pakai. Saya menggunakan tiga ini, masukin aja. Ini bisa langsung di drag ya teman-teman ke dalam sini. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam coba video timeline, namanya coba video. Cara masukin ini kan media pool ini yang sudah kita masukin tadi nih, ada ada gambar, ada video, dan ada video. Nah, sebenarnya ini kita bisa pilih-pilih juga sih. Misalnya kita mau ini dulu, bisa ini kita klik, diklik, digeser ke sini juga bisa. Di sini tuh kita bisa atur-atur videonya mau seberapa panjang yang kita gunakan. Ini bisa juga kita bisa pilih videonya aja atau audionya saja atau semuanya juga bisa dipilih sini. Kebetulan untuk yang bagian video ini kita akan menggunakan semuanya, jadi kita drag aja ke bawah. Nah, dia nanti akan terbagi dua seperti ini. Yang atas adalah bagian video dan bawah adalah bagian audionya. Kita geser dulu aja ke bagian awal sini. Oke. Jadi di tempat ini kita akan mengedit semuanya. Ini sudah tidak bisa juga nggak apa-apa. Oke. Jadi ini preview video yang akan kita buat dari sini, yang sebelah kanan. Jadi akan dijelaskan dulu cara-caranya. Untuk menggeser-geser timeline, kita menggunakan di keyboard pencet Ctrl, lalu scroll pada mouse kalian. Ini untuk pindah ke kanan ke kirinya. Ya, seperti ini.
pindah timeline-nya. Lalu jika kita untuk zoom in dan zoom out, kita menggunakan alt di keyboard, lalu kita pencet scroll, dia akan merubah scaling zoomingnya di sini, bukan pada videonya ya. Sebenarnya bisa juga selain yang menggunakan kontrol tadi, kita menggeser ini juga sebenarnya bisa. B delete 3 Juga inilah yang di bagian sini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kita akan tambah lagi video yang ini aja lagi sama. Di sini tuh kalau misalnya ada dua video, kita bisa aja ngubah mau crop ke kanan atau crop ke kiri. Ini bisa aja nih ya. Ini ada dua cara ya. Kalau ini kita bagian tengah-tengah, ini bisa untuk ke kanan dan bisa untuk ke kiri. Kalau misalnya bagian ini doang, ini akan berpengaruh di bagian kirinya saja. Seperti ini. Jika balik lagi, jika yang sebelah ini dia akan berpengaruh di sebelah kanan saja, sebelah kiri tidak akan berpengaruh. Kalau kita bagian sini dia akan berpengaruh untuk kedua-duanya. Oke. Kita juga sebenarnya bisa jikalau kita di bagian ini ada perpotongan video ya, kita tidak ingin menggunakan yang kanan, kita bisa menggunakan shortcut. Sebentar. Jikalau kita ingin menghapus bagian sebelah kanan, kita tinggal di keyboard ada shortcutnya, shift lalu pilih siku kanan untuk menghapus sebelah kanan. Berhasil. Nah, seperti ini. Balikannya juga jikalau kita ingin menggunakan hapus sebelah kiri, akan shift dan siku kiri. Itu berpengaruh untuk potong-potong kita di sini. Selain dengan cara mendrag atau selanjutnya saya juga akan memberitahu cara, misalkan kita ingin menambahkan foto di tengah-tengah video ini. Misalkan awalnya ini seperti ini saja, kita tambahkan gambar yang ini begini nih, kita bisa langsung drag aja ke sini, kita taruh depan. Oke. Di dalam videonya akan seperti ini. Ntar jika kita play, dia akan memunculkan gambar. selanjutnya saya akan menjelaskan. Dia akan ini sebenarnya akan berpengaruh di mana posisinya. Kalau kita taruh bawah, di bawah sini, dia akan seperti ini gini. Kalau kita taruh atas, ini videonya terpotong, maaf. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini karena dia video posisinya dia di layernya di bawah, dia nggak akan kelihatan. Kecuali kalau kita mau munculkan, kita akan harus taruh di atas. Oke. Sekarang kita di sini juga bukan hanya tentang video, tapi kita juga bisa mengatur audionya. Kita ambil yang ini, kita ambil audionya saja, kita drag lagi ke sini. Sekarang hasilnya masih akan video ini dengan beserta suara saya, tetapi ditambah juga dengan ada background tanpa harus ada videonya, seperti ini. Jika musiknya kegedean, kita bisa atur dengan pencet inspektor di sini. Keterangan lengkap dari step. Ini akan berpengaruh kalau misalnya kita kecilkan volumenya, dia akan suara mengecil. Di sini ada terdiri dari 3. Nah, bukan itu aja, di sini ada pitch. Kita untuk menaikkan jenis 3 indeks. Cuman itu ada besar dia akan error biasanya. Kita tidak usah, biasanya 0 aja. Mungkin sekian yang akan saya jelaskan di dalam video kali ini. Terima kasih, dan akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Jessica Alvina Luya. Perkenalkan, nama saya Jessica Alvina dengan NRP 2272004. Video ini saya akan menjelaskan basic dari layering. Di sini saya memiliki 2 video dan 1 logo. Di sebelah kanan terdapat kotak transform di mana ada tulisan zoom.
Jika kita pencet terus gerakan mouse ke kiri atau ke kanan, maka dia akan membesar atau mengecil. Lalu jika kita mau reset, kita tinggal pencet tombol panah di samping. Lalu di sini ada bentuk change yang menyala. Jika kita klik, maka dia akan kecil. Nah, bedanya kalau misalkan kita klik zoom-nya, dia akan melebar ke samping atau menyempit. Nah, itu untuk X, tapi untuk Y itu dia akan melebar ke atas atau ke bawahnya itu. Kita tinggal reset. Untuk position itu tinggal sama. Kalau mau ke kanan lebih digeser ke kanan, X itu untuk kanan kiri, tetapi kalau Y itu untuk atas dan bawah. Rotation angle itu untuk kemiringannya kita mau berapa derajatnya. Lalu scroll ke bawah itu ada cropping, dimana ini tuh untuk nge-crop bagian sebelah kiri atau kanan, atas atau bawah. Ya kan saya contohkan semuanya. Ini untuk crop yang ke kanan, sini crop atas, dan ini crop yang bawah. Lalu kita reset dulu semuanya. Nah, misalnya saya mau crop yang sebelah kanan. Lalu di bawah ini ada softness. Jika softnessnya kita kecilkan, nah, maka ini tuh akan lebih soft, sampingnya itu nggak akan terlalu tajam gitu. Selanjutnya itu kalau misalkan kita mau bikin seperti video reaction, sini ada 2 video, kita tumpuk aja. Nah, kalau video yang kedua ini kita mau kecilin sama zoomnya ini tinggal kita besar atau kita kecilin dulu. Nah, karena saya mau nge-crop bagian kiri, kita pindah ke cropping, terus cropping left. Nah, untuk posisinya biasa itu ke video reaction itu ada di bawah bagian kanan, jadi kita tinggal pindahin aja videonya. Nah, seperti ini. Biar kayak tadi juga, biar nggak terlalu tebel pinggirannya itu, softness-nya bisa kita kecilin, nah jadi agak menyatu dengan background belakangnya juga. Seperti ini. Nah, dua-duanya kan sudah jalan videonya. Selanjutnya kalau ini kan kecil video keduanya, selanjutnya kalau misalkan kita mau split video kanan kiri sama, kita reset dulu aja semuanya. Softness-nya. Terus video pertama udah kita reset semua. Oke. Nah, ini croppingnya juga yang video keduanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat video yang pertama dan kedua itu split. Di video kedua itu kita bisa nge-split bagian kanannya, dan kalau misalkan nggak mau pencet di sini juga ada tombol putih di sini, kita bisa geser. Nah, kalau mau lebih cepat dan yang right-nya juga kita bisa geser. Nah, untuk position kita lebih ke arah kanan yang dulu biar kelihatan. Nah, untuk yang video pertama itu posisinya juga bisa digeserin lebih dikit, misal kalau semau kalian, sesuka kalian. Nah, ini kalau misalkan 2 video ini seperti ini contohnya. Lalu saya juga memiliki logo, dimana logonya itu ditaruh di dalam video. Nah, karena ini logonya terlalu besar, sama ini juga kita kecilin dulu. Kita kecilin lalu kita taruh di sebelah ujung bawah kanan. Karena ini videonya juga berwarna, jadi logonya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya kita memakai background yang satu warna, pasti lebih kelihatan. Nah, tapi sini juga di composite itu ada opacity untuk warna dari ketebalan dari si logonya. Tapi saya akan memakai 100 karena sudah
kurang kelihatan juga kok dalam video ini. Nah, jadi kalian bisa menambahkan logo kalian sendiri di dalam video kalian. Sekian video dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Josephine Alvina Luia dengan NRP 2272029. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan keyframe pada DaVinci Resolve. Saya sudah memiliki contoh video yang seperti ini. Dan akan saya edit dengan menggunakan keyframe menjadi seperti ini. Yang pertama, pastinya kita akan menaruh video yang ingin kita edit ke dalam timeline. Kemudian, pada bagian ujung kanan atas terdapat inspektor. Jika diklik, pada bagian video terdapat bagian transform. Yang pertama ini ada zoom dan position. Kita akan menggunakan dua hal ini saja. Nah, zoom ini tuh untuk yang bagian zoom tuh khusus ada yang link seperti ini. Jadi kalau linknya mati kayak gini, itu X-nya itu berubah sendiri. Nah, kayak gini. Nah, ini kan bakal susah ya untuk melakukan zoom secara tersendiri X dan Y-nya. Sehingga link ini harusnya seperti ini. Jadi kalau kita zoom, tinggal tunggu kita hover sampai panahnya berubah jadi kursornya berubah jadi seperti ini. Kemudian kita hold, kita klik, hold, geser. Nah, jadi seperti ini. Kemudian position terdapat X untuk bagian kiri dan kanannya, dan Y untuk bagian atas dan bawah. Nah, kita reset dulu. Nah, di bagian sini tuh ada titik putih seperti ini. Nah, itu keyframe-nya. Kalau aktif, dia akan berwarna orange seperti ini. Nah, tapi di sini kita tidak melihat keyframe-nya kan? Nah, di bagian video ini, bagian ujung kanannya, terdapat yang kayak curved kayak gini. Nah, ini kalau diklik, nah kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada keyframe ini. Ini kalau tidak jelas, saya akan pindahkan ke sini. Nama keyframe. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau yang tidak kita pilih itu dia bakal warna putih. Nah, seperti ini, kalau kita pilih, dia akan jadi warna oranye. Nah, ini kita audionya kita kecilin dulu. Nah, kita lihat ini. Oke. Saya ingin melakukan zoom ketika kedua pemain ini sudah menjauhi kamera. Kita cari dulu di mana. Oh, ini. Nah, saya aktifin keyframe-nya. Saya zoom. Nah, untuk keyframe-nya ini. Nah, ini kita udah bikin titiknya. Nah, ini kan dia masih sendiri ya. Jadi pasti kayak karena dia masih sendiri tuh dari awal tuh udah ngezoom nih. Nah, kita pengen zoomnya dari mana sampai mana. Jadi kita memerlukan dua titik. Nah, misalnya saya ingin mulai ngezoom itu dari sini kita mundur dikit. Nah, di sini udah harus yang semulanya itu. Kita ubah lagi jadi semula. Double klik, satu. Nah, jadi dia akan berubah seperti ini. Kalau di play, nah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian sini kita sudah bisa melihat kalau layernya udah keluar frame. Nah, saya ingin menggeser video ini ke kanan. Jadi kita balik dulu, posisinya ada di sini.
kisaran sini. Nah, aktifin lagi keyframe-nya. Nah, dia bakal berubah menjadi dua. Yang ini khusus untuk bagian position, dan bagian ini tuh zoom-nya. Nah, kita geser sekarang ke arah sini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mundurin dulu. Pokoknya dari awal bakal udah di samping terus. Nah, kita mau mulainya nah ini kita kasih titik lagi, ubah jadi nah. Kalau di play jadi seperti ini. Oke, ini titiknya kurang sih, kurang geser. Jadi bukan di sini. 0, 0 tuh kemungkinan di sini. Coba jadi 0. Ini juga 0. Titiknya. Kemudian pas udah masuk sini, dia geser ke sini dikit. Nah, kita coba lihat lagi. Oke. Hmm, ini udah mulai geser ya. Masih ini enggak. Oke, gini tuh kita bisa ngubahnya. Ada yang bisa dibikin jadi perfect. Ini kan dinamis ya, langsung lurus-lurus seperti ini. Kita buat ini. Biar lebih cepat ternyata. Coba lagi ke dinamis. Ini udah mulai ngegeser ya. Ini kita buat jadi ini kita hapus aja. Hmm. Nah, nah selanjutnya ini mereka semakin ke kiri kan. Kita tinggal tambahin lagi. Kita geser. Sampai sini. Nah, setelah itu zoom-nya juga sepertinya harus mulai dikecilin. Kita zoom out lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan keyframe. Di sini kita juga bisa mengatur ya. Kayak ini, di tengah-tengah ini kita bisa buat seperti ini. Ini melengkung garisnya. Jadi mungkin semakin cepat juga pergerakannya. Ada yang seperti ini, dan ada yang kayak gini. Karena dia di tengah-tengah, jadi dia bisa semuanya. Tapi kalau di bagian ujung itu seperti ini, nah kita cari dulu. Nah, itu nggak akan bisa yang ini, dia bisa yang ini. Di bagian ujung ini juga bisanya yang ini. Sama ini ya, kita klik dulu. Nah, dia akan bisa yang ini. Nah, dia posisinya di ujung kiri, yang tengah, bisa gini. Kita pilih lagi. Jadi, kalau di play itu hasilnya gini. Nah, 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 kalau di pl
Sekian penjelasan saya mengenai keyframe. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, kenalkan nama saya Charles Soldier. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai menambahkan teks pada video di aplikasi DaVinci Resolve. Oke, ini pertama-tama di sini kita udah ada bahan-bahannya, videonya udah ada, tinggal masukin aja, kita tinggal drag and drop aja. Terus di sini cara untuk menambahkan teksnya adalah dengan cara di atas di bagian atas ini kita masuk ke efek. Lalu kalian di sini ada banyak sebenarnya, ada right filter, ada scroll. Tapi kita pakai yang basic dulu aja. Oke, jadi kita drag and drop. Lalu kita geser ke sini. Lalu disesuaikan ya sama footage video kalian. Sebenarnya terserah sih, mau segimana. Cuman contohnya di sini kita mau setengah dari videonya coba ya. Tuh. Oke, jadinya akan jadi seperti ini. Nah, ini udah tulisan basic title. Kita bisa rubah tulisannya. Contohnya tulisannya a day in my life. Oke, di sini misalnya udah ada. Lalu di sini kalian bisa milih font family-nya. Ada banyak ya. Tuh, kita pakai ini kali ya, Palatin. Ada font face juga, ada regular, kali buat aja ya. Ini bagus. Jadi kalian bisa pilih warnanya. Ini ada color, kalian bisa pindah ke merah, hijau, kuning, sini macam-macam. Di sini sebagai contoh aja, kita akan pakai warna merah contohnya. Jangan deh. Nah, warnanya aja lah ya. Lumayan lah ya. Contohnya ini warna apa? Pink. Oh, ini contohnya aja warnanya itu kita oke. Terus ini ada ukuran juga. Kan bisa atur ukurannya. Kalau gede. Kita pakai terus ini ada ukurannya. Di sini ada tracking juga. Tuh, jarak antar katanya. Lalu di sini juga ada line spacing. Nah, kalau line spacing ini contohnya jadi harus kayak gini. Kayak contohnya sini ada in my life. Terus di bawahnya misalkan tulisan with. Nah, ini kita pakai line spacing itu buat jarak antar teks gitu ya. Buat ngatur jarak antar teks. Ini ada font style juga, tuh, ada yang bergaris segala macam. Kita bisa atur. Di sini juga ada font case. Kan bisa capital semua, atau lowercase, atau huruf kecil semua, atau small caps, atau di sini ada title caps, ya. Kayak judul-judul gitu. Kita pakai mix dulu aja, pakai yang standarnya dulu aja. Ini ada line juga, bisa rata kiri, tengah, rata kanan, dan ini biasanya untuk paragraf ya, untuk teks. Jadi kita pakai tengah dulu aja. Ini ada anchor, sini buat posisi ya. Posisi, tapi di sini posisinya itu secara apa ya? Bisa dibilang dari sistemnya langsung gitu. Jadi dia yang tempatin sendiri posisinya. Cuman kalau aku biasanya di sini pakainya ini yang position ini. Jadi kita custom gitu ini. Tuh, kita custom. Di sini buat kanan kiri nih, buat ke bawahan. Coba kita ke kiri dikit. Nah, dari sini kali ya. Contohnya. Sorry. Nah, contohnya sini. Ini ada zoom tuh, bisa ngegedein, bisa di zoom ya kata-katanya. Atau di sini bisa nah, kalau bisa lagi. Kayak gitu. Nah, kita ada rotation angle juga tuh. Yang bisa miring, bisa kebalik juga bisa ini. Ya, bisa macam-macam. Kalau lebih kayak gitu, untuk kata-katanya. Terus kalian juga bisa, atau kalian bisa kayak gitu. Contohnya di sini kan ada day in my life. Terus kalian di sini mau nambahin lagi satu kata dan misalkan
kata ini tuh menggunakan font yang berbeda. Jadi kayak misalkan di sini kan ada tulisan with me, namun dengan kalau kita ke bawah dulu ya, kita ke bawah dulu. Nah, gini. Dan ini bisa menggunakan yang berbeda. Nah, jadi kiri jatuhnya. A day in my life with me. With me beda tulisannya. Fontnya atau fontnya beda gitu kan bisa bisa atur-atur kan sama kalian. Nah, terus ini di sini kan kadang kan kok nih, terus kita coba kita start dulu ya, kita start dulu ya. Oh, lebih kayak gitu ya, jadinya ini suaranya masuk ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini tuh terkadang kan warnanya kan nabrak gitu kan. Kalian bisa aja atur sini eh, apa atur si gradingnya. Nah, tuh bisa diatur ya biar dia terlihat dengan jelas. Gitu. Misalkan kalau kayak gini, ini sebagai contoh aja ya. Cuma nyontoin doang. Kalian bisa pakai referensi kalian sendiri biar mungkin lebih bagus. Terus di sini ya tuh kalian juga bisa juga pakai shadow ya. Tuh bisa bisa dia lebih terlihat jelas ya. Ada shadownya, ada efek-efek bayangannya gitu ya. Tuh kayak gini kurang lebih. Ini di blur juga nih, coba kita zoom dulu. Kami bisa blur-blur gitu. Tuh kayak ada efek blur gitu. Berubah lihat. Sih, sekarang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan ada opacity juga. Ya, gitu kurang lebih. Terus di sini contohnya di sini with me. Kita bisa nambahin background juga di background teksnya. Kalau di sini ada a day in my life, di sini ada with me-nya. Ini kita bisa atur dulu. Oh, nah di sini ada 50. Nah, tuh. Kalau lebih kayak gini, ini ada height-nya atau lebarnya, tingginya. Nah, ini bisa diatur juga panjangnya. Tuh, bisa kecil, bisa gede. Atau kayak gini aja lah. Ini sebagai contoh aja. Dan kan bisa diatur juga warnanya. Bisa diatur juga. Kita ke tengahnya, kita bisa atur warnanya. Ya, emang nabrak ya. Cuman ini contoh doang ya, teman-teman. Ya, ini contoh doang. Kayak gini. Katanya. Oke. Nah, dan si warnanya juga bisa pakai outline. Atau kalau kami bisa lihat dengan jelas nih. Nih, pinggir-pinggiran ininya tuh ada outline-nya. Garis pinggirannya. Bisa ditebelin, bisa ditipisin. Tipisin aja. Bisa diganti juga warna outline-nya. Harusnya ada warna radius atau ujungnya. Maksudnya di ujung di sini sih bisa kan bisa dibuat kotak, bisa agak melengkung juga bisa. Nah, misalnya kayak gini ya. Kalau ini untuk posisi si backgroundnya mau dikemanain, bisa kanan kiri, bisa atas bawah, tuh bisa kayak gitu ya. Atau ketebalan juga bisa diatur. Bisa tebal banget, bisa tipis banget, bahkan nggak kelihatan. Ya, kan bisa atur-atur lah sesuai referensi dan kemauan kalian terhadap teks ini. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk tutorial editing teks di aplikasi DaVinci dari Sol. Kurang lebih kayak gitu basic-basicnya teman-teman ya. Oke, guys, itu aja dari saya. And thank you.